Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daivanova Ladiwidya dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah tinjauan pustaka yang berjudul Peer-to-Peer Trading dalam upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang pertama adalah topik pembahasan yang akan saya bahas di presentasi ini. Yang pertama ada abstrak, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Abstrak. Akhir-akhir ini, permintaan mengenai energi terbarukan meningkat pesat. Meningkatnya permintaan akan pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan yang berasal dari Renewable Energy System atau RES telah menjadi salah satu pendorong utama dari instalasi RES yang terus berkembang pesat. Hal ini diperkirakan akan menjadi 3 kali lipat dalam 1 dekade mendatang. Sebagai akibatnya, lebih banyak upaya besar yang telah dilakukan oleh beberapa negara, misalnya Jerman, Spanyol, dan Denmark, untuk memperkenalkan banyak sumber energi terbarukan baru seperti tenaga angin, fotovoltaik atau PV, tenaga air, dan tenaga panas. Ya, untuk bab 1 yaitu pendahuluan, untuk memenuhi pertumbuhan permintaan energi listrik dan menurunkan emisi gas rumah kaca, diperlukan suatu sumber energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan. Salah satu contohnya adalah panel surya dan juga pembangkit listrik tenaga angin. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa dua alternatif energi tersebut merupakan salah satu sarana penghasil energi listrik yang paling mudah didapatkan oleh kalangan masyarakat. Salah satu mekanisme perdagangan energi listrik yang memanfaatkan panel surya sebagai penghasil energi listrik merupakan mekanisme feed-in tarif yang memampukan para pemasang panel surya untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui perdagangan tersebut. Peer-to-peer trading adalah sebuah teknik untuk membagi energi yang dapat menguntungkan konsumer proaktif dalam bidang ekonomi dengan cara memberikan energi yang mereka miliki sebagai barang tukar. Lalu bab 2 penelitian. Pertanyaan penelitian. Untuk yang pertama, bagaimana cara peer-to-peer trading dalam jaringan listrik? Dan pertanyaan kedua, apa kaitan peer-to-peer trading dengan renewable energy dan kegunaannya dalam upaya menanggulangi kekurangan energi? Untuk yang kedua atau B, strategi pencarian. Pada penelitian ini, data diambil dengan cara membaca beberapa jurnal dan mengambil data yang relevan dengan penelitian. Beberapa referensi juga diambil untuk beberapa grafik dan tabel yang ada di makalah yang sudah saya buat. C. Kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini, paper yang dipakai berjarak maksimal 5 tahun dari tahun makalah ini dibuat. Dan juga paper ini diambil dari IEEE, memiliki kategori jurnal, dan memiliki label transaction. Paper yang dijadikan referensi merupakan paper yang memiliki keyword peer-to-peer trading di electric network. D. Proses seleksi. Setelah mendapatkan paper yang berhubungan dengan penelitian, dicari data yang sejalan dengan penelitian dari paper tersebut. Secara umum, data-data yang diambil akan didasarkan pada deskripsi tentang peer-to-peer trading dan pertanyaan penelitian. Lalu, pada bab 3 yaitu pembahasan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kerja peer-to-peer trading dalam jaringan listrik? Jadi di jaringan peer-to-peer ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian virtual dan bagian fisik. Bagian virtual memberi pengguna koneksi aman yang memungkinkan mereka menentukan parameter apa yang mereka tetapkan untuk perdagangan yang kuat. Sedangkan bagian fisik adalah jaringan fisik yang menghubungkan konsumen dengan produsen pembangkit sedemikian rupa sehingga aliran listrik dapat dialirkan dengan benar sehingga aliran listrik dapat digunakan oleh kedua belah pihak. Perpindahan energi listrik antara konsumen dan produsen dapat terjadi pada saat proses pembayaran selesai. Uh, ini ada pertanyaan
Yang kedua, apa kaitan peer-to-peer trading dengan renewable energy dan kegunaannya dalam upaya menanggulangi kekurangan energi? Jadi, peer-to-peer trading memiliki tujuan untuk meminimalisasi biaya listrik yang harus dibayar oleh pengguna. Akan tetapi, masih terdapat masalah jika power source atau sumber daya yang digunakan masih menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan salah satu penghasil polusi udara terbesar berupa emisi gas karbon dioksida, khususnya pada electrical power. Namun, pada penerapan peer-to-peer trading, diharapkan para pengguna menggunakan renewable energy, karena hal ini lebih mudah diterapkan dibandingkan menggunakan bahan bakar fosil. Dan juga dengan banyaknya orang yang menerapkan sistem peer-to-peer trading ini, diharapkan membantu menanggulangi masalah kekurangan energi. Untuk yang terakhir, kesimpulan, energi listrik dapat diperjualbelikan dengan sistem peer-to-peer jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Mekanisme pembangkitan energi dari panel surya harus diperhatikan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, sehingga konsumen dapat menikmati pelayanan yang baik, dan produsen dapat mengontrol produksi listrik dengan baik dan akurat. Selain itu, ada banyak syarat yang harus dipenuhi saat membangun jaringan bisnis ini, mulai dari lapisan jaringan hingga protokol yang digunakan untuk membangun koneksi yang baik. Dengan adanya sistem peer-to-peer trading ini, diharapkan dapat mengatasi ataupun mengurangi kekurangan ketersediaan energi yang diakibatkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk. Peer-to-peer trading juga diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil sebagai sumber tenaga listrik agar dapat tercipta lingkungan yang bersih. Ini adalah referensi yang saya gunakan dan diambil dari IEEE. Sekian presentasi saya, untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih.